Kalau kita ngomongin soal obat herbal di Indonesia, wah, pilihannya kan banyak banget ya. Tapi sadar nggak sih kalau di mata hukum dan BPOM, nggak semuanya itu setara. Ada sistem klasifikasi yang sangat jelas buat menjamin keamanan dan khasiatnya. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah tuntas 3 tingkatan resmi obat herbal di Indonesia. Pernah nggak sih ngalamin momen berdiri di depan rak terus pusing sendiri lihat puluhan produk herbal? Ada yang logonya daun, ada yang logonya bintang. Ini sebenarnya apa bedanya? Tenang, hari ini kita bakal pecahin misteri itu, biar Anda jadi pembeli yang jauh lebih cerdas dan percaya diri. Coba deh bayangin ini kayak sebuah tangga pembuktian ilmiah. Setiap anak tangga yang kita naiki, itu artinya level pembuktiannya makin kuat, makin canggih. Kita mulai dari paling bawah, jamu, terus kita naik ke obat herbal terstandar atau OHT, dan di puncaknya ada fitofarmaka. Yuk kita mulai dari langkah yang pertama. Nah, ini dia level yang paling akrab di telinga kita semua, warisan nenek moyang. Jamu itu fondasi dari semua obat bahan alam di Indonesia. Kekuatan utamanya, ya dari tradisi yang sudah teruji oleh waktu. Jadi, apa sih yang bikin sebuah produk itu sah disebut jamu di mata BPOM? Sederhana sebetulnya, bukan karena uji lab yang canggih, tapi karena bukti nyata pemakaian turun-temurun. Ini adalah bentuk pengakuan resmi atas kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Eits, tapi data empiris ini bukan asal-asalan loh, ada aturannya. Sebuah ramuan baru bisa dikategorikan sebagai jamu kalau sudah terbukti manjur selama minimal 3 generasi, atau setara 30 tahun lebih tanpa ada catatan efek samping yang berbahaya. Artinya, untuk dapat izin edar, jamu nggak diwajibkan melewati uji pada hewan, apalagi manusia. Ini nih, bagian paling praktisnya buat kita. Cek aja logonya. Lingkaran hijau dengan gambar ranting daun di tengahnya. Dan yang lebih penting lagi, baca klaim di kemasannya. Secara hukum, jamu hanya boleh menulis secara tradisional digunakan untuk. Ini adalah kode yang jelas banget bahwa dasarnya adalah sejarah penggunaan, bukan pembuktian klinis modern. Oke, sekarang kita naik satu tingkat ke obat herbal terstandar, atau biasa kita singkat OHT. Nah, disinilah tradisi mulai bersalaman dengan sains di laboratorium. OHT ini jembatannya. OHT itu bisa dibilang jamu yang udah naik kelas. Bedanya signifikan banget. OHT itu wajib punya pembuktian ilmiah awal. Produsennya nggak bisa lagi cuma bilang, kata nenek moyang, mereka harus bisa membuktikannya di laboratorium. Uji praklinis itu apa sih? Gampangnya, ini adalah pengujian di level sel atau pada hewan coba. Tujuannya ada 2. Untuk membuktikan khasiatnya secara objektif, dan tentu saja untuk menguji keamanannya atau toksisitasnya. Dan ada satu kata kunci lagi yang penting banget, standarisasi. Ini jaminan kalau setiap batch produk yang kamu beli itu punya kandungan zat aktif yang konsisten. Logonya pun beda. Coba lihat, 3 bintang hijau di dalam lingkaran kuning, seakan-akan menandakan level pembuktian yang lebih tinggi. Perhatikan juga klaimnya. OHT sudah boleh pakai kalimat yang lebih meyakinkan, misalnya membantu meredakan, karena khasiatnya udah punya bukti ilmiah, walaupun baru sebatas uji praklinis. Dan sekarang, kita sampai di puncak piramida, kasta tertinggi obat herbal di Indonesia, fitofarmaka. Ini adalah produk herbal yang level pembuktiannya sudah setara dengan obat-obatan modern yang diresepkan dokter. Lompatan dari OHT ke fitofarmaka ini jauh banget. Syarat utamanya wajib lulus uji klinis pada manusia, bukan lagi di cawan Petri atau pada hewan, tapi langsung diuji pada pasien dengan protokol medis yang super ketat. Prosesnya ini, jangan kaget ya, luar biasa rumit dan mahal. Uji klinisnya sering pakai metode standar emas di dunia kedokteran. Standarisasinya juga double, berlaku untuk bahan baku dan juga produk jadinya. Nah, karena proses yang panjang dan mahal inilah, jangan heran kalau produk fitofarmaka masih jarang banget kita temui di pasaran. Logonya coba perhatiin deh, paling kompleks, kayak kristal salju hijau. Dan karena sudah teruji langsung pada manusia, klaimnya jadi yang paling kuat. Fitofarmaka bisa mencantumkan membantu pengobatan suatu penyakit, bahkan bisa diresepkan oleh dokter untuk mendampingi terapi konvensional. Oke, kita sudah ngelewatin ketiga levelnya. Sekarang, bagian terpentingnya. Terus, kenapa ini semua penting buat kita? Gimana caranya kita bisa pakai info ini pas belanja nanti? Slide ini ngerangkum semuanya dengan jelas banget. Coba kita lihat perbedaannya. Dari jamu yang dasarnya tradisi, naik ke OHT dengan uji praklinis pada hewan, sampai fitofarmaka dengan uji klinis pada manusia. Setiap level itu adalah peningkatan standar, baik dari bahan bakunya, logonya, sampai tingkat pembuktian khasiat dan keamanannya.
Kalau dari semua ini ada satu hal yang wajib banget diingat ya, ini dia, perbedaan klaim kesehatan. Dari secara tradisional digunakan, menjadi membantu meredakan, hingga membantu dalam pengobatan. Kalimat-kalimat ini tuh bukan sekedar marketing, tapi diatur super ketat oleh hukum sesuai level pembuktian ilmiahnya masing-masing. Jadi intinya apa? Sistem ini tuh ada buat ngelindungin kita sebagai konsumen, untuk mencegah klaim-klaim yang berlebihan, dan ngasih kita kekuatan untuk memilih produk yang tepat, sesuai dengan tingkat keyakinan ilmiah yang memang kita cari. Jadi pertanyaan terakhir untuk Anda, lain kali saat dihadapkan pada rak penuh produk herbal, level pembuktian mana yang akan Anda cari? Apakah kekuatan tradisi dari jamu, jembatan sains dari OHT, atau mungkin standar emas dari fitofarmaka? Sekarang ilmunya sudah ada di tangan Anda, pilihan ada di tangan Anda.